Bab 85 Malam Berdarah. Tidak ada jejak Kaiao muda yang kuat dan barbar, tetapi Xiao Chen dan yang lainnya menemukan Yarod yang terluka parah dan sekarat. Ketika mereka menemukannya, mereka melihat bahwa dia sudah mati. Aku tidak menyangka. Dia tersenyum sedih, menatap Xiao Chen dan berkata, "Aku benar-benar mati di tangan pedang iblis Dugu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yarod meninggal. Ini adalah malam berdarah, membunuh karena ketakutan, membunuh untuk bertahan hidup. Ini malam yang gila. Pembunuhan tidak berhenti saat fajar. Kecuali kekuatan utama dari kam-kam utama dalam permainan, hampir semua aliansi lain di daerah tersebut juga terlibat dalam badai ini. Jika mereka tidak membunuh orang, mereka akan dibunuh. Semua orang jatuh ke dalam kegilaan dunia. Bau darah yang menyengat meresap ke daerah pegunungan, dan kabut darah hampir membuat hutan menjadi merah. Dan saat fajar, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ratusan lebah beracun berukuran besar terbang keluar dari lembah terdekat, masing-masing sebesar domba. Mereka datang mengikuti bau darah dan terbang ke arah mereka dengan gila-gilaan. Banyak petani menyerang, yang menangkap semua orang lengah. Semakin banyak lebah beracun yang berukuran besar, dan semua orang terpaksa mengungsi menuju hutan mati, karena pada akhirnya lebah beracun tersebut turun hujan seperti awan gelap. Orang mati di tanah dengan cepat dimakan habis oleh lebah raksasa, meninggalkan tulang belulang. Semua orang melarikan diri ke hutan senyap. Anehnya, tidak ada satupun lebah berbisa yang sangat besar yang berani masuk ke hutan senyap. Pembunuhan dimulai lagi, dan kemenangan akhir dari beberapa kubu belum ditentukan. Namun, pada saat ini, hal mengerikan lainnya terjadi. Setiap kali darah memercik ke pohon-pohon kuno di hutan ini, pohon-pohon berusia ribuan tahun itu tampaknya berubah menjadi setan. Cabang-cabang besar menggantung dan mencekik semua orang di dekatnya, membuat orang terkorosi dengan cara yang sangat menakutkan, perlahan-lahan menyatu dengan cabang-cabang, daun dan batang. Ini sungguh menakutkan. Tidak ada yang mengerti mengapa hal mengerikan itu terjadi. Meskipun orang kuat dapat menghancurkan pohon-pohon kuno ketika bahaya mendekat, banyak orang yang terluka parah masih meninggal di hutan kuno yang dirasuki setan. Pada titik ini, para penggarap tidak lagi berani membiarkan darah memercik ke pohon-pohon purba. Semua orang merasa bahwa hutan mati ini menyeramkan, dan pohon-pohon purba ini tampak seperti hantu jahat yang berjiwa. Sekarang, semua orang akhirnya mengerti kenapa tidak ada binatang buas yang berani mendekati tempat ini. Ada bahaya besar di sini. Pembunuhan masih berlangsung, dan semua orang secara bertahap mendekati laut tulang kematian. Mereka akhirnya akan keluar dari hutan mati. Pertempuran segera menjadi sengit, dan tidak perlu khawatir tentang percikan darah. Xiao Chen, Liu Ruyan, yang menjungkir balikan semua makhluk hidup, tetap menawan meskipun dia dalam pelarian, dan dengan cepat bersembunyi di belakangnya. Ada hampir 10 pembudidaya mengejar di belakangnya, dan tidak ada keraguan bahwa mereka semua mengejarnya. Kamu ingin menggunakan kami sebagai tameng. Xiao Chen mau tidak mau merasakan niat membunuh, melihat 10 orang sudah bergegas ke depannya. Tidak, aku bersumpah selama kamu bisa menyelamatkanku dari bencana ini, aku pasti akan mendapat banyak imbalan. Saat ini, tidak ada ruang bagi Xiao Chen untuk berkata apa-apa lagi, karena 10 orang telah tiba dan mereka tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan kepada Liu Mu, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang dan membunuh. Namun,
Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah menabrak tembok bata. Ini adalah dua kultivator tingkat 6, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka atasi. Setelah kilatan cahaya pedang yang cemerlang, Xiao Chen langsung membunuh dua orang dengan satu serangan pedangnya. Dan Liu Mu hanya menjebak semua orang di ruang yang dia kendalikan, dan bahkan termasuk Xiao Chen. Cahaya Qian membekukan semua orang kecuali Xiao Chen, dan dia berteriak, "Xiao Chen, lakukan dengan cepat, aku tidak bisa bertahan lama." Di ruang tertutup yang aneh ini, ahli mantra, pejuang spiritual, dan pejuang tidak bisa bergerak sama sekali. Xiao Chen seperti memotong sayuran. Setelah cahaya pedang yang cemerlang menyala, semua orang dipotong menjadi dua, dan darah terus mengalir. Cahaya Qian meredup, dan semua mayat jatuh ke tanah yang sebenarnya, dan gemericik darah menodai tanah menjadi merah. Ini adalah kerjasama yang sempurna. Xiao Chen dengan tulus memuji, guru jiwa luar angkasa benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Liu Ruyan jelas terkejut. 10 tuan terbunuh dalam sekejap, dan kekuatan dua pria di depannya membuatnya sedikit takut. Akhirnya, dia menghampiri Xiao Chen dan berkata dengan senyum menawan, "Apa yang aku katakan itu benar. Aku memutuskan untuk memberikan diriku kepadamu sebagai hadiah." Liu Ruyan cantik alami, dengan penampilan yang beragam, pinggangnya ramping dan lembut, seperti pohon willow lembut yang tertiup angin, sepasang kakinya yang ramping lurus dan seksi, bisa dikatakan dia yang paling menawan di dunia. Namun, Xiao Chen dan Liu Mu menganggapnya seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Dalam kekacauan yang sangat berbahaya ini, hati mereka sekuat besi, dan mereka tidak dapat digoyahkan oleh godaan eksternal apapun. Liu Ruyan mengikuti Xiao Chen dari dekat, takut mereka akan membuangnya dan melarikan diri. Pembunuhan terus berlanjut. Saat memasuki lautan tulang kematian, Xiao Chen dan Liu Mu akhirnya bertemu dengan Yan Qingcheng dan yang lainnya. Yan Qingcheng, yang membawa sayap Dewa Ungu, Kai Luo, sang ilusionis jenius, dan Wang Tong, penerus pisau terbang Xiao Li, jelas tidak terlalu terpengaruh. Bagaimanapun, mereka semua adalah penguasa surga ke-6, dan tidak banyak orang dapat menyakiti mereka. Saat mereka menemukan Xiao Chen, mereka bertiga segera bergegas. Ketika musuh bertemu, tidak perlu mengatakan apa-apa, hanya hidup dan mati. Yan Qingcheng sangat cantik, dengan sepasang sayap Dewa Ungu yang mempesona yang membuatnya tampak lebih halus, seperti malaikat dengan sayap ungu yang turun dari dunia fana. Dia menggambar lintasan indah di udara, berubah menjadi cahaya ungu dan menuju ke arahnya. Xiao Chen menyerang. Xiao Chen tidak takut. Tirai cahaya penganugerah Tuhan menyelimuti tubuhnya. Biduk bersinar terang. Dia sepertinya mengenakan baju besi suci kuno. Cahaya menyala yang keluar dari pisau panjang di tangannya seperti sambaran petir besar itu terbang di udara dan merobek ke arah Yan Qingcheng. Cahaya ungu yang menyilaukan dan cahaya pedang yang menyala-nyala bertabrakan dengan keras, meledak menjadi cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni. Yan Qingcheng naik ke udara dan berdiri di kehampaan. Sementara Xiao Chen juga mengangkat kepalanya dan menatap dengan dingin. Memegangnya. Di sisi lain, Liu Mu sangat gila sehingga dia benar-benar menjebak Kai Luo dan Wang Tong pada saat yang sama dan melancarkan serangan spiritual luar angkasa yang menakutkan. Xiao Chen bergegas tanpa ragu-ragu. Ilusi Kai Luo jelas tidak berfungsi di ruang Liu Mu. Dan gerakan Wang Tong juga jauh lebih lambat, dan dia enggan melepaskan pisau terbangnya.
Xiao Chen tidak terpengaruh sama sekali dan hampir menyebabkan kerusakan serius pada mereka berdua. Tetapi pada saat ini, Yan Qingcheng juga bergegas, dan pengekangan Liu Mu akhirnya gagal, bahkan jika dia kuat, dia tidak dapat menahan ketiga tuan itu pada saat yang bersamaan. Pertempuran sengit terjadi. Xiao Chen dan Liu Mu bertarung melawan tiga tuan. Si cantik Liu Ruyan tahu bahwa dia tidak dapat membantu, jadi dia menghindari medan perang. Selama pertempuran, Xiao Chen akhirnya melihat wajah Wang Tong dengan jelas. Pertempuran terakhir terhalang oleh banyak ilusi Kailuo, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah sebenarnya dari keturunan pisau terbang yang membawanya ke ambang kematian. Wang Tong terlihat biasa saja, tetapi memiliki temperamen yang luar biasa. Seluruh dirinya seperti pisau, memberikan perasaan yang sangat tajam kepada orang-orang. Pertarungan telah dimulai setengah seperempat jam, namun Wang Tong tidak pernah menembakkan pisau terbangnya dan hanya menggunakan gerakan pertarungan jarak dekat untuk melawan. Tentu saja dia sedang mencari kesempatan untuk menyerang dengan satu pukulan. Di bawah kendali Master Roh Luar Angkasa, ilusi Master Roh ilusi Kailo jelas tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi serangan kekuatan spiritual yang sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali, berubah menjadi hujan meteor lebat dan mengamuk di langit. Dan Yan Qingcheng seperti sambaran petir ungu, melintasi langit dan tanah, memancarkan sinar cahaya ungu yang hampir menenggelamkan Xiao Chen dan Liu Mu di dalamnya. Seperempat jam setelah pertempuran sengit, di tengah hantu yang ditimbulkan oleh Kailuo dan garis-garis cahaya ungu yang ditimbulkan oleh Yan Qingcheng, Wang Tong akhirnya mengambil tindakan. Pisau selebar ibu jari dan sepanjang jari, sebening kristal batu giok, hampir transparan, seolah merobek kehampaan, benar-benar menembus blokade ruang Liu Mu, dan ditembakkan langsung ke jantungnya. Liu Mu dan Xiao Chen sedang menghadapi serangan kekerasan Yan Qingcheng dan Kailuo. Waktu Wang Tong sangat tepat sehingga Liu Mu tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan spiritual luar angkasa untuk memenjarakannya. Ding! Xiao Li yang dikatakan tak terkalahkan, terjatuh ke tanah dengan pisau terbangnya, namun Liu Mu juga terkena pukulan keras dan terlempar keluar. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan 2 suap besar darah, dan wajahnya sangat pucat. Meskipun pisau terbang Xiao Li terhalang oleh cangkang giok yang pecah, energi pedang yang terkandung di dalamnya mengalir ke tubuhnya. Liu Mu adalah seorang spiritualis luar angkasa, dan kekuatan fisiknya tentu saja jauh dari sebanding dengan Xiao Chen, jadi dia terluka oleh energi pedang. Liu Mu, Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Dan pada saat ini, pisau terbang kedua Wang Tong tertembak, dan itu juga merupakan pisau yang cemerlang. Tunjuk langsung ke hati Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen mengkhawatirkan Liu Mu, semakin kritis momennya, semakin tajam tubuh dan kesadarannya, merasakan mendekatnya pisau terbang Xiao Li yang legendaris. Dia membuat gerakan yang sangat berani, dan tirai cahaya dewa yang diberikan menyusut tajam, semuanya berkumpul di tangan kirinya. Biduk menyinari telapak tangannya, dan Xiao Chen meraih yang jernih tanpa menoleh ke belakang. Melempar pisau. Zeng! Pisau terbang Xiao Li yang dikatakan sempurna ternyata tertangkap di tangan Xiao Chen. Liu Ruyan, Kailuo, dan Yan Qingcheng semuanya kaget. Biduk di telapak tangan Xiao Chen bersinar terang, dan dia ganas dengan kekuatan yang kuat, pisau terbangnya patah dalam sekejap. Suara menerobos langit keluar lagi, pisau terbang merobek kehampaan, dan 3 sinar cahaya dingin berturut-turut melesat ke arah Xiao Chen.
Zeng zeng zeng. 3 pedang yang mempesona semuanya tersangkut di tangan Xiao Chen. Ini merupakan pukulan besar bagi Wang Tong. Wajahnya sangat pucat. Ketika ketiga pedang itu ditembakkan, energi dan energinya sepertinya mengikuti mereka. Dia muntah darah dan jatuh. Terbang menjauh. Xiao Chen mengkhawatirkan keselamatan Liu Mu, jadi dia menjatuhkan pisau terbang yang patah itu dan buru-buru membantu Liu Mu berdiri. Liu Mu, apa kabarmu? Tidak masalah, 1 suap darah seharusnya dimuntahkan, dan seteguk lainnya dipaksa keluar olehku. Pada titik ini, Liu Mu berteriak, kurungan spasial. Xiao Chen, cepat ambil tindakan. Petik 2. Kai Luo dan Yan Qingcheng melancarkan serangan yang dahsyat, gerakannya melambat dalam sekejap. Xiao Chen menebas tanpa ragu-ragu, cahaya terang dari pisau itu membuat pisau panjang itu pecah, dan cahayanya cemerlang dan tak tertandingi, menyapu ke depan. Kai Luo menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari kungkungan ruang dan melayang ke langit, namun dia masih terkena cahaya pisau yang menyilaukan, meninggalkan jejak darah yang besar dan dia terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Cahaya ungu yang ditembakkan oleh Yan Qingcheng juga hancur, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menyebabkan dia menderita luka berat. Dia juga mencoba yang terbaik untuk naik ke langit. Namun pada saat ini, ketika Xiao Chen sedang mengoperasikan Xuan Gongnya secara ekstrim, selain memegang Beidou di tangan kirinya, sebuah bintang terang justru menyala di tangan kanannya, sama mempesonanya dengan bintang Kaisar Ziwei. Xiao Chen melambaikan tangan kanannya, dan bintang di telapak tangannya berubah menjadi pedang yang cemerlang, dan dia menebas ke arah langit tanpa ragu-ragu. Cahaya yang menyala-nyala lebih jauh dari serangan mantra Master Kutukan, dan energi pedang yang naik ke langit benar-benar memotong sayap Dewa Ungu Yan Qingcheng, menyebabkannya jatuh. Yan Qingcheng terluka parah dan jatuh ke tanah. Sayap ungu muda cerah di belakangnya dihancurkan oleh pedang Xiao Chen seperti porselen halus. Dia menunjukkan ekspresi kesakitan, memuntahkan beberapa suap darah, dan kemudian jatuh ke tanah. Dengan Beidou di tangan kirinya dan Emperor Star di tangan kanannya, Xiao Chen merasa tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Liu Mu terbatuk dan berdiri. Liu Mu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja setelah 2 atau 3 hari pelatihan. Di kejauhan, Liu Ruyan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Xiao Chen begitu kuat dan tak tertandingi. Dia berjalan dengan ringan. Xiao Chen menoleh untuk melihat Yan Qingcheng, yang pucat tapi cantik, dan berkata, saya nyatakan bahwa Anda akan menjadi budak kami mulai sekarang. Babak 86, perubahan drastis di dunia dan aliran darah. Yan Qingcheng, dengan postur seperti ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh, penampilan bunga yang malu pada bulan, keindahan kota dan desa. Dia benar-benar kecantikan yang tiada taraf. Saat ini, matanya dipenuhi amarah. Dia adalah putri kebanggaan satu generasi. Lebih baik membunuhnya daripada menjadi budak. Yang lebih tidak nyaman lagi, dia menatap Xiao Chen dengan sangat marah. Tahanan harus memiliki kesadaran sebagai tahanan. Xiao Chen berkata dan mengabaikannya dan mulai memeriksa luka Liu Mu. Si cantik tak tertandingi Liu Ruyan terkekeh pelan dan berkata, Xiao Chen, jika kamu merasa nyaman, biarkan aku melatih dan merawatnya sehingga dia bisa menjadi gadis budak yang berkualitas. Oke, aku serahkan padamu. Pada saat ini,
Kekacauan pembunuhan yang berlangsung sepanjang malam perlahan-lahan mereda, dan pertikaian antara beberapa kubu besar sepertinya sudah ada pemenangnya. Meskipun beberapa kultivator melihat Xiao Chen dan Liu Mu, tidak ada yang datang untuk memprovokasi mereka. Mereka baru saja melihat kekuatan bertarung yang menakutkan dari Xiao Chen dan Liu Mu. Tentu saja, jika pemimpin beberapa kubu besar ada di sini, sulit untuk mengatakan apakah Xiao Chen dan yang lainnya dapat melarikan diri. Saat ini sudah dini hari, namun matahari belum terbit. Angin gelap bertiup entah kenapa antara langit dan bumi. Pulau yang semula panas kini menjadi sangat dingin. Wow, bagaikan hantu yang bersiul, suara siulan yang keras terdengar di tengah angin gelap, terutama di lautan tulang ini, yang terkesan semakin seram dan menakutkan. Kemudian angin kuning bertiup di antara langit dan bumi. Nafas masih sangat dingin, namun langit dan bumi berwarna kuning mati. Angin kuning adalah pertanda kemalangan besar, pertanda setan keluar dari neraka. Tentu saja itu hanya rumor belaka. Tapi ini sungguh tidak biasa saat ini. Semua praktisi memandang ke langit. Gemuruh. Pada saat ini, awan kuning menyelimuti langit, dan kilat hitam menyambar, membuat tempat itu semakin jahat dan suram. Akhirnya hujan deras turun, dan ternyata hujan kuning. Ada tirai air antara langit dan bumi, dan hujan kuning lebat tampak begitu jahat, hampir seperti air kuning mayat. Situasi aneh antara langit dan bumi ini membuat semua orang merasa sedikit gugup. Liu Mu tiba-tiba berkata, "Jika saya ingat dengan benar, hari ini sepertinya adalah festival hantu." Setelah memasuki alam abadi, Xiao Chen tidak lagi tahu tahun berapa sekarang, dia juga tidak tahu tahun dunia ini sama sekali. "Ya, ya," suara si cantik Liu Ruyan bergetar. "Bagaimana kita bisa menganggapnya serius?" Xiao Chen tidak begitu mempercayainya. Liu Mu mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja itu tidak dapat dipercaya. Saya baru saja melihat penampakan aneh dunia dan lautan putih tulang di sekitar saya, dan tiba-tiba hal itu terlintas di benak saya." Namun, saat mereka selesai berbicara, di tengah guntur yang memekakkan telinga dan hujan lebat, hal yang sangat jahat terjadi. Sebuah kota kuno yang sangat megah dan tinggi muncul dari lautan tulang di tengah hujan. Tidak hanya Xiao Chen dan yang lainnya yang melihatnya, tetapi semua kultivator melihatnya. Untuk sesaat, semua orang menahan napas dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Kota kuno di tengah hujan ini terlalu megah, memancarkan momentum yang megah. Tembok kota setinggi lebih dari 100 meter, lebih tinggi dari kota besar lainnya di daratan. Dan penuh dengan perubahan waktu, tembok kota kuno tidak tahu sudah berapa lama berlalu, seolah-olah datang dari zaman kuno melintasi ruang dan waktu. Gerbang kota besar yang tingginya 100 meter terbuka lebar menghadap banyak penggarap, bahkan jika hujan deras, tirai hujan tidak dapat menutupi pemandangan di dalam gerbang kota. Sekelompok tentara di kota, seperti tentara Yan Ge mati, berlatih secara seragam di tengah hujan, sulit untuk mengatakan dari dinasti mana baju besi kuno itu berasal. Belakangan, beberapa orang berseru, karena beberapa orang telah mengenali armor tersebut, yang persis sama dengan yang tercatat di buku-buku kuno, ada yang merupakan armor kuno prajurit surgawi, dan ada pula yang merupakan armor kuno prajurit Yin. Di kota kuno, tampaknya ada bayangan binatang besar yang bergetar, yang sangat mirip dengan Tyrannosaurus dan Lionosaurus, tetapi jaraknya terlalu jauh dan terhalang oleh tirai hujan, sehingga tidak dapat terlihat dengan jelas. Seseorang berkata dengan heran,
apa yang tertanam di menara gerbang kota adalah setiap orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat sebuah falun besar tertanam di dalamnya. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini sangat mirip dengan roda Dharma Buddha yang legendaris. Buddha, Lao Tzu, dan orang-orang berkuasa lainnya telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bagaimana roda dharmanya bisa tertanam di sana? Sepertinya sudah hancur. Sepertinya dia ingin menghancurkan menara gerbang kota. Semua orang merasa ngeri, kota kuno dan misterius ini tampak sangat aneh di tengah hujan. Hujan deras seperti air mayat kuning tercurah, dan langit dipenuhi dengan suasana suram. Di bawah tirai hujan, kota kuno muncul kembali seperti kota hantu di neraka. Petir hitam pekat merobek kehampaan dan terus berjatuhan dari langit, suara yang memekakkan telinga seperti hantu yang mengaum. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Langit kuning berangsur-angsur menjadi gelap, dan awan kuning yang menyedihkan benar-benar berubah menjadi awan tinta. Meskipun saat ini sudah dini hari, saat ini lebih gelap dari tengah malam. Kabut hitam tebal sepertinya masih tertinggal di udara, dan warnanya petir benar-benar berubah, itu berubah menjadi warna merah darah yang menyedihkan. Warna merah yang menyedihkan sangat menyilaukan, dan awan iblis yang berjatuhan terus merobek aliran cahaya berdarah yang menakutkan, seolah-olah ada sungai darah yang deras dan menderu mengalir dari langit ke tanah, memicu dunia yang gelap ini, dan horor. Lautan tulang putih yang luas penuh dengan energi yin, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kota kuno jahat yang terletak di lautan tulang, monumen suci di tengah lautan tulang telah menghilang. Mungkin itulah alasan munculnya kota kuno yang membuat kawasan lautan tulang seolah-olah ada begitu saja, menjadi jauh lebih besar. Saat ini, bau darah tiba-tiba mencapai hidung semua orang, dan beberapa orang berseru, "Darah, itu darah." Di langit yang gelap, petir yang menyedihkan dan menyilaukan menari-nari dengan liar. Anda dapat melihatnya dengan jelas di lampu listrik. Tetesan air hujan yang deras berubah menjadi merah cerah. Bau darah sangat menyengat. Ada lapisan darah yang menggantung di antara langit dan bumi. Hujan berubah menjadi darah. Ini sangat menakutkan dan menakutkan sehingga setiap orang yang hadir menarik napas. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, punggung mereka terasa dingin, dan bulu-bulu di sekujur tubuh mereka berdiri, dan gelombang emosi datang dari jiwa mereka. Gemetar. Kota kuno dengan tembok kota setinggi lebih dari 100 meter ini tidak hanya memancarkan suasana perubahan zaman dahulu, tetapi juga terlihat sangat menyeramkan setelah bermandikan hujan darah, seperti binatang buas raksasa yang datang dari langit di zaman kuno, dan aura ganasnya sungguh menakjubkan. Ditambah dengan falun besar yang tertanam di menara gerbang kota, bahkan lebih mengejutkan lagi, terlihat seperti senjata sakti Buddha yang legendaris. Sepertinya ada yang memukulnya dengan keras, retakan besar muncul di tembok kota kuno di sekitar falun, dan tembok di depan gerbang kota mengalami kerusakan parah. Rupanya pernah ada seseorang yang menyerang kota ini dengan roda dharma. Namun, falun dipenjara di sana oleh tembok hitam yang jahat. Falun sepertinya milik Buddha, jadi tidak sulit membayangkan siapa penyerangnya. Jika tebakannya benar, maka segalanya menjadi sangat menakutkan. Jika Buddha yang welas asih mengambil tindakan begitu keras, bisa dibayangkan dia pasti sangat marah. Namun pada akhirnya dia malah kehilangan senjata saktinya, bisa dibayangkan betapa jahatnya kota kuno itu. Bagaimanapun,
Buddha legendaris adalah seorang pria dengan kekuatan magis yang sama dengan Lao Tzu. Budidayanya sangat mencengangkan di zaman kuno dan sekarang, dan dia memiliki sedikit saingan di zaman itu. Buddha dan Lao Tzu telah menghilang selama bertahun-tahun. Mungkinkah ada hubungannya dengan kota kuno ini? Semua orang memikirkan masalah yang mengerikan ini. Hujan darah merah cerah masih turun. Melalui gerbang kota yang terbuka lebar, Anda dapat dengan jelas melihat prajurit surgawi dan prajurit yin mengenakan baju besi kuno. Mereka diwarnai dengan darah, dan bayangan darah mereka cerah dan luar biasa cerah, ketakutan. Mengerikan. Saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Suara beberapa pembudidaya bergetar. Mereka dengan cepat mundur, meninggalkan lautan tulang dan memasuki hutan kematian. Namun, begitu orang-orang ini masuk hutan kematian, mereka mulai berteriak. Ah! Langit yang gelap, kilat yang menyedihkan, hujan darah merah cerah, dan jeritan yang menyedihkan, semuanya saling terkait, begitu menakutkan dan menakutkan. Hantu pohon, hantu jahat. Orang-orang itu berteriak ngeri, semua pohon kuno menjadi hidup dan berubah menjadi hantu jahat. Hutan yang sangat rimbun dengan pepohonan purba di belakang sekarang menjadi hutan, dengan semua pohon purba menari liar di tengah hujan darah. Wajah manusia muncul di batang pohon purba, seolah-olah dirasuki roh jahat. Semua cabangnya seperti tangan hantu, mencekik erat tubuh para penggarap, perlahan-lahan merusak para penggarap tersebut dan menyerapnya ke dalam pohon. Hanya beberapa pembudidaya kuat yang lolos, dan puluhan orang tewas di hutan kuno. Xiao Chen dan Liu Mu saling pandang. Mereka berdua merasa sedikit kedinginan. Apa yang terjadi hari ini terlalu aneh dan tidak bisa dimengerti. Si cantik Liu Ruyan, yang memandangi asap dan menawan, membuang semua sanjungannya saat ini, suaranya bergetar, hari ini adalah festival hantu. Legenda itu benar, gerbang yin langit dan bumi terbuka lebar, nafas kehidupan akan menjadi yang terlemah, dan penguasa kematian akan datang ke dunia. Omong kosong, pernahkah kamu melihat pemandangan seperti itu di benua panjang umur? Liu Mu terbatuk sedikit, wajahnya sedikit pucat, dan kesehatannya benar-benar tidak dalam kondisi baik. Hujan darah merah mengalir deras, tetapi tidak dapat mencapai tubuh Xiao Chen. Ki pelindung tubuh yang tak terlihat menghalangi semuanya. Dia menatap kota kuno itu dengan tenang dan berkata, mereka yang mampu melawan para dewa saat itu adalah semua naga-naga itu telah disegel, dan aku khawatir itu ada hubungannya dengan kota kuno ini. Saya kira juga begitu, Liu Mu mengangguk setuju. Pertarungan di antara banyak pembudidaya di lautan tulang telah lama berhenti, dan mereka dibagi menjadi beberapa kubu yang saling berhadapan dari kejauhan. Xiao Chen dan yang lainnya, terus terang, dan tidak berada dalam jangkauan mereka, kekuatan besar. Kemunculan kota kuno dan hujan berdarah membuat orang-orang di belakang layar begitu ketakutan sehingga mereka harus membuat plot dan berbicara lagi. Pada akhirnya, semua orang yang tersebar di lautan tulang berkumpul bersama. Karakter utama sepertinya punya mencapai kesepakatan dengan suara bulat dan mengesampingkan semua prasangka mereka. Berjuang lagi. Tokohnya banyak sekali, dan kali ini tipu muslihat antara orang-orang di belakang layar mengakibatkan huru-hara besar-besaran yang mengakibatkan kematian lebih dari 200 orang. Saat ini hanya tersisa lebih dari 400 orang di Pulau Naga, dan lebih dari 300 di antaranya terkonsentrasi di laut. Antulang ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Menghadapi hal yang tidak diketahui, semua orang merasakan bahaya besar.
Semua orang hanya bisa berkumpul dan menyaksikan kota kuno dengan gugup. Di kejauhan, sesosok tubuh yang kesepian berjalan melewati tirai darah dan berjalan menuju Xiao Chen dan yang lainnya. Langkahnya sembrono dan terhuyung-huyung. Dia ternyata adalah seorang biksu. Pakaian biksu putih bulan telah diwarnai merah darah, dan ada cahaya redup. Darah yang memenuhi tubuhnya jelas tidak basah kuyup oleh tirai darah antara langit dan bumi. Pakaian biksu itu compang-camping. Terlihat jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran yang sengit. Yi Zhen, Xiao Chen menyapanya. Yi Zhen tampak sedih dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak laki-lakiku sudah mati. Dia meninggal dengan menyedihkan. Dia hancur berkeping-keping oleh 3 pedang." Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa lagi bertahan, dan tubuhnya bergetar ke arah tanah. "Tanamlah." Xiao Chen buru-buru mendukungnya, dan 2 cahaya ilahi keluar dari matanya. Seorang biksu bodoh justru mati seperti ini. Membaca www.ukasu.com. Xiao Chen terdiam beberapa saat. "Jangan sedih, selamat saja," dia menghibur Biksu Yi Zhen. Budidaya Biksu Yichi setidaknya telah mencapai alam transformasi tingkat ke-5, dan bahkan telah menembus alam transformasi tingkat ke-6. Namun, dia dipotong-potong oleh 3 pedang. Budidaya orang itu benar-benar menakutkan. Pertikaian besar antara dalang di balik layar ini mengakibatkan kematian banyak guru, kecuali Biksu Yi Zhen yang melarikan diri. Semua anggota aliansi Bodhidharma lainnya terbunuh. Apakah orang itu adalah pedang iblis Dugu? Xiao Chen bertanya. "Saya hanya melihat seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam. Dia mencincang kakak laki-laki saya hingga berkeping-keping, membunuh aliansi Bodhidharma saya, dan melukai saya dengan pedang dari jauh, tetapi saya bahkan tidak melihat wajah aslinya di lusan." Berbicara tentang ini, ekspresi Biksu Yi Zhen benar-benar berbeda dari temperamen dunia lain di masa lalu. Dia sangat sedih dan marah, memancarkan ledakan niat membunuh. Tirai tipis Beidou muncul dari tangan kiri Xiao Chen, dan sinar cahaya ilahi mengalir ke tubuh Biksu Yi Zhen, menstabilkan luka-lukanya. "Alasan mengapa saya dapat bertahan hidup adalah karena seseorang datang untuk menyelamatkan saya." Berbicara tentang ini, Biksu Yi Zhen tampak sedikit bersemangat ketika dia mengingat kejadian pada saat itu, dan berkata, "Seorang wanita berada di dalam kabut berwarna-warni yang kabur, dan dia benar-benar menggunakan hukum Tuhan." "Apa?" Liu Mu, yang berada di belakang, sangat terkejut. Dia berjalan dengan cepat dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Dia menggunakan kekuatan waktu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia menggunakan aturan ilahi yang legendaris untuk memperlambat sosok menakutkan di kabut hitam hingga kecepatan siput, seolah-olah mereka terjebak dalam rawa." Babak 87, perubahan drastis dalam klan naga memulihkan kekuatan supernatural mereka yang luar biasa. Liu Mu berkata pada dirinya sendiri, menurut legenda, spiritualis luar angkasa dihormati. Dia menguasai semua kultivator di level yang sama. Namun, ada premis, yaitu kultivator yang mengontrol energi waktu tidak muncul. Hukum dari spiritualis waktu disebut dewa. Lalu, penggarap yang 1 tingkat lebih tinggi darinya mungkin bukan lawannya. Petik 2. Xiao Chenlai tidak tahu banyak tentang dunia ini. Tetapi dia telah memahami segalanya dari kata-kata mereka. Penggarap yang dapat mengendalikan kekuatan waktu. Tampaknya memiliki kekuatan untuk mengatur potensi dunia.
Biksu Yizhen tidak melihat hasil akhir dari pertarungan antara wanita yang menguasai hukum ilahi dan pria menakutkan yang diselimuti kabut hitam. Sebab saat itu, kedua orang tersebut berpindah medan pertempuran sambil bertarung. Di langit yang gelap, kilat seperti sungai darah masih berjatuhan, dan hujan darah semakin deras. Ada tren menjadi semakin besar. Darah di tanah telah menutupi kaki, dan baunya sangat mencurigakan sehingga tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini. Akan timbul rasa kebas pada kulit kepala. Biksu Yizhen melihat kecantikan lesu Yan Qingcheng tidak jauh dari situ yang dijaga oleh Liu Ruyan. Dia merasa sedikit terkejut. Dia sudah menjadi budak perempuanku. Xiao Chen menyerang wanita cantik ini tanpa ampun. Yan Qingcheng mendengus keras. Tapi tidak ada jalan sekarang, tidak mungkin dia bisa melarikan diri jika dia terluka parah. Saat ini, terjadi keributan tidak jauh dari situ. Di bawah tirai darah, tulang putih naik dari tanah. Rongga mata mereka sangat kosong. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Apakah Raja Orang Mati benar-benar akan menguasai dunia ini? Mengerikan. Semua orang terkejut. Beberapa orang bahkan mulai gemetar. Tempat ini awalnya adalah lautan tulang, dan kota kuno muncul. Selain hujan darah yang turun, orang-orang secara bertahap mengabaikan tulang tak berujung di tanah. Tetapi pada saat ini, lautan tulang ini tidak lagi damai. Bagus. Kerangka yang menakutkan itu. Tidak semuanya bangkit, hanya kerangka utuh yang berdiri tegak. Menghadapi kota kuno dalam tirai darah. Namun, tulang-tulang binatang buas yang sebesar bukit juga mulai bergetar. Sepertinya dia bisa bangun kapan saja. Di sini tidak aman, kita harus menemukan jalan. Xiao Chen mengamati tempat jahat ini. Namun, hutan mati yang tak berujung menghalangi mundurnya mereka, dan di depannya ada kota kuno yang misterius dan menakutkan. Mereka benar-benar tidak bisa lepas dari sini. Apa yang mereka lakukan? Liu Ruyan, peri tak tertandingi yang bertanggung jawab menjaga Yan Qingcheng, tampak sedikit pucat saat ini dan menunjuk keributan di depannya dengan jari gioknya. Dalam situasi yang dianggap menakutkan oleh banyak orang, sebenarnya ada sekelompok orang yang menuju ke kota kuno, seolah ingin masuk jauh ke dalam kota kuno dan menakutkan. Mereka berangkat ke tanah Buddha. Liu Mu terbatuk ringan, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Pipinya yang tampan namun sakit-sakitan tampak memerah karena kegembiraan. Buddha, Biksu Yizhen memandang kota kuno itu dari jauh. Matanya sangat tertarik pada kapal Buddha yang besar itu. Seluruh pikiranku sepertinya telah melayang. Keserakahan tampaknya merupakan bawaan manusia. Kelompok pembudidaya telah mendekati kota kuno, menghadapi kelompok tentara Yin dan tentara surgawi yang mengenakan baju besi kuno di kota. Mereka sedikit ketakutan, namun masih sulit untuk menekan keinginan untuk memperoleh harta karun Buddha. Untungnya, para prajurit di kota kuno menganggap mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa, seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali. Tidak ada yang berani memasuki kota kuno itu. Tembok. Kota hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui berkilauan dengan cahaya burung yang aneh. Tim penggarap mencoba memanjatnya. Kota kuno itu sepertinya telah mengalami tahun-tahun yang tak ada habisnya. Ada banyak bekas pedang berlubang dan bekas cakar di dinding hitam. Cukup bagi para pembudidaya untuk menggunakan kekuatan mereka untuk mendaki. Tidak lama, mereka memanjat tembok kota kuno, yang tingginya lebih dari 100 meter, dan tingginya kurang dari 10 meter dari Buddha di menara gerbang kota.
Lahan yang luas bisa sebesar rumah. Tertanam dalam di dinding, retakan besar menyebar jauh. Akhirnya, seseorang memanjat celah besar itu dan perlahan mendekat. Tetapi pada saat ini, darah merah cerah tiba-tiba mengalir keluar dari celah-celah itu. Ah! Orang yang mencapai puncak lebih dulu. Setelah berteriak, dia terjatuh, dan tubuhnya mengalami perubahan yang mengerikan di udara, berubah menjadi tulang putih dalam sekejap, dan semua daging dan darah lenyap seketika. Pada saat yang sama, tembok kota kuno berwarna hitam bersinar dengan cahaya burung. Cahaya aneh menyelimuti orang-orang lainnya, dan teriakan datang satu demi satu. Mereka bahkan lebih sengsara daripada orang pada awalnya. Tubuh mereka jelas terkoyak oleh hujan. Lalu ia benar-benar runtuh. Akhirnya berubah menjadi potongan-potongan kecil cahaya dan menyatu dengan dinding. Semua orang benar-benar musnah. Pada saat ini, tanah Buddha mengeluarkan semburan suara gemetar logam. Itu terus bergetar dan memancarkan cahaya cemerlang. Aura damai menahan cahaya burung aneh, dan kemudian tembok kota kuno perlahan menjadi tenang. Saat cahaya Buddha muncul, kerangka-kerangka itu naik ke dekat kota kuno. Perlahan-lahan dia berbaring di tanah lagi, dan kerangka binatang besar yang gemetar juga berhenti bergetar. Roar! Namun, jeritan yang mematikan kulit kepala terdengar jauh di dalam kota kuno. Segalanya berubah, tidak hanya kerangka itu yang berjuang untuk berdiri. Kerangka besar dari binatang brutal itu juga berdiri. Raungan melengking itu membuat jiwa orang gemetar. Itu hanya berlangsung sebentar dan kemudian menghilang. Namun bencana sepertinya datang tanpa henti. Di hutan tua primitif dalam jarak tak berujung, terdengar suara menderu, dan bumi bergetar. Sepertinya ada banyak binatang buas yang tak ada habisnya menyerbu ke arah ini. Pada saat yang sama, kerangka di tanah berdiri dari kaki, samping, dan punggung banyak petani. Pasukan kematian berkulit putih yang sangat besar membuat Anda merinding. Tulang-tulang yang lebih kecil itu baik-baik saja, tetapi tulang-tulang binatang yang besar itu sebesar bukit. Ini seperti batu kilangan besar yang sedang digiling. Jika seorang kultivator diinjak olehnya, mereka akan langsung berubah menjadi daging. Jelas sekali bahwa kerangka mati ini bukanlah makhluk undead, mereka semua diselimuti oleh atmosfer yang sangat jahat. Tidak ada fluktuasi jiwa, itu benar-benar mati. Tapi mereka bisa bergerak. Ini memberi orang rasa teror yang tak ada habisnya dan ketidaktahuan. Dampak pasukan tulang seperti itu segera menimbulkan banyak korban jiwa, dan beberapa pembudidaya langsung diinjak-injak oleh tulang binatang besar yang panjangnya puluhan meter. Ada jeritan teror yang tak ada habisnya di lautan tulang ini. Sulit bagi semua orang untuk tetap tenang, dan ketakutan muncul di hati setiap orang. Dan suara auman binatang di kejauhan mendekat ke sini dengan cepat. Tidak lama kemudian, raungan seperti guntur dari langit menyerbu di dekatnya, dan lebih dari 20 bayangan naga besar terlihat samar-samar. Mengambang di atas lantai hutan mati. Melalui tirai darah, seberkas cahaya menyilaukan disemprotkan ke sini. Suara yang sebanding dengan guntur. Telinga semua orang berdenging. Mantra naga yang menakutkan itu menerobos dalam sekejap dan memusnahkan sebagian besar kerangka mati di lautan tulang. Semua pembudidaya sangat ketakutan, mereka dapat dengan jelas melihat klan naga yang kuat seperti Tyrannosaurus, naga raja singa, naga jahat bersenjata 8, dan Stegosaurus. Mereka semua melayang di udara. Bukankah klan naga telah ditekan?
Mengapa mereka mendapatkan kembali kekuatan magis mereka? Bagaimana jika kita ingin membombardir daerah ini? Semua orang merasa takut pada saat yang bersamaan. Pikiranku dipenuhi dengan pertanyaan. Kekuatan tempur klan naga tidak ada bandingannya di dunia, dan keterampilan sihir mereka juga tak tertandingi. Sinar, cahaya ilahi yang datang dari langit tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang tersisa untuk ditangani, dan pasukan tulang terus berubah menjadi abu. Banyak pembudidaya bahkan tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan sebelum mereka benar-benar musnah. Oh, Tianlong meraung. Bumi berguncang, hujan darah turun deras, cahaya ilahi yang menakutkan terus-menerus membombardir, tulang-tulang hancur, dan cahaya monster duniawi dan burung aneh kota kuno semakin kuat. Itu semua saling terkait dalam segala hal. Ini sangat buruk. Klan Naga, hari ini, dia benar-benar memulihkan kekuatan magisnya yang besar dari masa lalu. Bayangan naga besar di langit jauh telah meningkat dari lebih dari 20 menjadi 30, dan jumlahnya terus bertambah. Begitu banyak naga liar kuat yang mampu melawan para dewa berkumpul bersama, dan aura ganas mereka tak tertandingi di dunia. Tapi sepertinya mereka punya beberapa pantangan. Mereka tidak berani mendekati kota kuno itu, mereka terus membombardirnya dari jauh. Bagi semua kultivator, ini seperti akhir dunia. Semua perubahan drastis hari ini tidak diharapkan oleh orang-orang di balik layar di antara para kultivator. Jika mereka mengetahui bencana ini, mereka tidak akan pernah melancarkan pertarungan besar. Saya tidak akan pernah membunuh di sini, sekarang semuanya sudah berakhir. Saat ini, tempat ini hanya menjadi api penyucian, dan para penggarapnya menderita banyak korban jiwa. Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa 3 makhluk undead, Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara, benar-benar membuat gerakan lucu ke arahnya. Kemudian mereka bertiga mendekati gerbang kota kuno. Tidak ada cara untuk mundur. Hutan mati menghalangi jalan. Xiao Chen sedikit ragu-ragu, tetapi membuat keputusan yang berani. Dia berkata kepada Liu Mu dan Biksu Yizhen, kita tidak perlu mundur. Sekarang kita memasuki kota kuno. Mungkin ada secercah harapan di sana. Petik 2. Baik, saya setuju. Liu Mu mengangguk setuju. Daerah di mana mereka berada saat ini tidak terkena serangan dahsyat klan naga, tetapi cahaya ilahi yang menakutkan jatuh tidak jauh dari waktu ke waktu, dan akan segera terjadi menjadi itu mempengaruhi mereka. Itu saja. Biksu Yizhen juga setuju. Bagaimana itu bisa dilakukan? Itu ibu kota Yin. Itu adalah kota kematian tempat tinggal Raja Dunia Kematian. Jika kita pergi ke sana, kita akan mati. Wajah Liu Ruyan sudah memucat. Saya sangat ketakutan. Kami tidak memaksamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Chen bergegas menuju kota mati terlebih dahulu. Liu Mu mengikuti di belakangnya, dan Biksu Yizhen mengikuti dari dekat. Orang gila. Kamu orang gila. Liu Ruyan menghentakkan kakinya, tetapi cahaya ilahi yang menakutkan jatuh tidak jauh di depannya, dan sebuah lubang hitam besar tanpa dasar meledak, yang segera membuatnya takut. Dia terdiam dan buru-buru mengejar Yan Qingcheng. Xiao Chen, kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku telah memberikan diriku padamu. Petik 2. Xiao Chen kembali menatapnya. Berkata, ada secercah kehidupan dalam keadaan yang disebut kematian. Saya tidak akan mencari kematian. Jika Anda ingin hidup, Anda dapat mengikuti kami. Mengapa Anda masih membawanya bersama Anda? Pada titik ini,
Xiao Chen memandang Yan Qingcheng. Dalam keadaan seperti itu, tidak pantas menahan tahanan seperti itu, dan yang terbaik adalah segera membunuhnya. Si cantik tak tertandingi Liu Ruyan berkata dengan senyum menawan. Bukankah ini gadis budakmu? Aku akan melatihnya dengan baik di masa depan sehingga aku bisa mendedikasikannya padamu. Cahaya ilahi yang mempesona lainnya. Turun. Sebuah lubang besar diledakkan tidak jauh dari sana, menyebabkan Liu Ruyan berteriak ketakutan. Xiao Chen mendengus dingin, dia tidak ingin membicarakan topik tertentu dengan goblin ini. Matanya bersinar terang, dan dia berkata, saya mengizinkan Anda. Jika Yan Qingcheng melakukan gerakan apapun, segera bunuh dia. Petik 2. Liu Ruyan membuka beberapa batasan Yan Qingcheng, membiarkan kakinya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kecepatan semua orang, dan beberapa orang bergegas menuju kota mati tanpa bahaya apapun. Aneh untuk mengatakan bahwa semua cahaya ilahi menyambar di dekat mereka dan tidak benar-benar mengenai mereka, seolah-olah mereka sengaja mengarahkan mereka ke kota kuno. Xiao Chen, Liu Mu, dan Yi Zhen saling pandang dalam sekejap. Mereka memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama ketika naga mendapatkan kembali kekuatan supernatural mereka yang besar, keilahian mereka juga terbangun. Sifat hewani mereka ditekan. Itu bumi. Kebijaksanaan spiritual mereka telah diaktifkan, dan mereka sepertinya ingin memaksa kita masuk ke kota. Mereka menganggap kami sebagai tiang penunjuk jalan. Meskipun mereka menyadari hal ini, mereka harus bergegas menuju kota mati. Karena jika ingin bertahan di sana, mungkin itu satu-satunya harapan, apalagi jika kamu sengaja diusir oleh klan naga. Xiao Chen dan yang lainnya tidak menghadapi bahaya di sepanjang jalan dan dengan cepat bergegas ke kota kematian. Raja Guangdarikin, Raja Yama, dan Raja Samsara telah memasuki gerbang kota, dan tentara surgawi dan tentara Yin di kota yang sama saling berhadapan. Apakah kamu benar-benar ingin masuk? Suara Liu Ruyan bergetar, tapi cahaya ilahi yang jatuh segera menyela kata-katanya dan membuatnya berteriak. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.